Dalam pusaran kasus yang berbeda dengan yang dihadapi Cowboy Junior dan fans beratnya, kemarin bintang film juga pesinetron Ari Wibowo tersandung masalah. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas saat menunggang motor gede kesayangannya di Jalan Walter Monginsidi, Jakarta Selatan. Menabrak lelaki renta petugas kebersihan yang tengah menyeberang jalan. Mau tak mau, Ari Wibowo yang kemarin ikut mengantar korbannya ke rumah sakit harus berurusan dengan pihak berwajib. Apalagi korban kabarnya mengalami pendarahan di otak. Ya, jadi ada musibah terjadi, kecelakaan. Saya nabrak orang pakai motor. Orangnya pas nyebrang jalan, dia nggak nengok ke arah lalu lintas, main nyebrang aja. Orang udah tua, jadi kita juga tentunya kasihan juga. Bagaimanapun juga tetap kita tanggung jawab juga, ya kan. Apalagi kita ngelihat dia orang tua, bagian kebersihan gitu, jadi ya kita juga mau membantulah, jadi butuh apa yang dibutuhkan oleh dokter juga kita siap untuk membantu tentunya. Kelihatannya sih sampai saat ini yang udah diterangkan dokter tuh ada pendarahan dalam otak. Mau buang kanan, posisi udah kanan, takut malah jatuh juga. Ada yang lurus, tapi sambil ngerem ya kena juga gitu. Sorry Mas, nanti masalahnya klarifikasi. Dari keluarga Ari sendiri seperti apa Mbak? Mbak, iya Mas. Mbak, kalau dari Mas Ari sendiri seperti apa? Ya, kalau kronologisnya, kalau waktu tadi siang jam 2 lewat, itu saya lagi istirahat di sini. Ya, lagi rebahan-rebahan. Nah, tiba-tiba teman ada yang berteriak, "Jatuh." Nah, tahu ada motor di sebelah sana, pohon itu. Motor besar, Mogeda. Nah, saya lihat cuma motor doang. Nah, tiba-tiba pas mobil lewat, ada korban lagi tergeletak di situ. Ya, tergeletak. Nah, saya lari langsung ngampirin korban. Nah, Ari Wibowo juga langsung lari nolong korban, pinggirin. Nah, beliau ngomong, ya kan, "Pak, kenapa nyebrang kok nggak lihat-lihat?" Nah, gitu. Beberapa saksi mata di tempat kejadian perkara sudah menjelaskan bagaimana rangkaian kisah terjadinya kecelakaan. Lantas, bagaimana kronologis versi polisi dan Ari Wibowo sendiri? Jam 14.00, Saudara Rianto Wibowo kena musibah yaitu kecelakaan, tepatnya di Jalan Walter Monginsidi, tepatnya halte STM penerbangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang terlibat, yang dikemudikan sepeda motor Saudara Arianto Wibowo dengan penyeberang Pak Karadi, umur 80 tahun. Kami sedang proses karena baru BAP, ya, berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Nanti kami kembangkan kepada saksi-saksi yang ada di TKP, yang rekan-rekan tim pemeriksa maupun yang mendatangi di TKP. Nanti kita akan mengarah ke sidik, yaitu untuk pembuktian di mana kecelakaan itu akan kami tentukan mana yang tersangka, mana yang korban. Nunggu proses lebih lanjut karena perlu pembuktian. Kronologisnya sih bentar ya, karena saya juga mesti laporan dulu. Jadi ya pada dasarnya saya lagi mau belok ke kanan di jalan satu arah, kemudian tahu-tahu orang itu nyebrang, saya udah klakson tapi dia sama sekali nggak nengok gitu. Nah, ternyata baru dari saudaranya juga tahu kalau emang orangnya udah agak bukan tuli tapi karena udah orang tua, ya maklum gitu, pendengarannya juga agak susah. Saya lagi mau berangkat ke gym aja, mau olahraga gitu di Senayan. Itu kejadiannya siang ini. Gitu. Ya untuk sementara ini cuma bisa kasih tahu segini aja. Namanya siapa? Pak Cahmadi. Di daerah Santa. Terima kasih ya. Itu dia lagi beli teh manis sama roti, dia nyebrang gitu. Kebetulan pekerjaannya ada di seberangnya gitu. Jadi kronologisnya dia beli air di dekat STM penerbangan, dia nyebrang pekerjaannya dekat itu ya, di Jalan Gunawarman.
Ini kejadiannya di Jalan Walter Munginsidi-nya. Persis di lampu merah itu. Depan STM penerbangan ada lampu merah tuh di trotoar. Sedang membersihkan saluran dan tali-tali air. 310 ayat 3, yaitu luka berat. Undang-undang lalu lintas nomor 22 2009. Masalah nuntut atau tidak nuntut ya, itu tidak menghilangkan proses hukum. Ya, tidak menghilangkan proses hukum, itu adalah salah satu yang saya sampaikan, mengedepankan kemanusiaan. Ya, jadi kepedulian untuk masalah tidak menuntut atau membiayain itu konteksnya sifatnya untuk meringankan dan tidak menggugurkan suatu proses penyidikan. Sementara bisa dipulangkan, namun tidak boleh mengendarai kendaraan sebelum ada proses selesai. Ya, kita akan lihat perkembangan. Tadi saya sampaikan untuk kita perlu pembuktian untuk nyari saksi-saksi yang sedang kami perdalam untuk diperiksa. Mengetahui korban yang ditabrak cukup parah, Ari tak lantas berusaha melarikan diri. Ia mengantar korban ke rumah sakit dan tidak menghiraukan keadaan dirinya sendiri. Pihak keluarga korban menyatakan dokter akan melakukan operasi untuk mengatasi pendarahan di otak korban. Itu doang sih, saya ini sih nggak apa-apa. Yang saya lebih khawatir adalah Pak Cahmadinya, semoga dianya yang baik-baik aja ya. Kita minta tolong dukungan doa aja. Jadi ya minta tolong bantuan doanya juga, semoga kita diberikan kekuatan, keluarganya juga terutama, apalagi udah orang tua kan, istrinya juga ada di desa. Jadi ya semoga, untungnya ada keluarganya, ada semua di sini, sebagian besar dari keponakan, anaknya, saudaranya. Jadi ya nggak sendirian dia. Ya sadar sih, udah sadar. Cuman katanya ada gumpalan darah di dalam. Mau dioperasi sedikit gitu aja mau dikeluarkan. Enggak ya. Yang penting kita sembuh, sehat gitu. Ada penggumpalan darah. Jadi ada penggumpalan darah. Nah, darah ini mau disedot gitu, mau dikeluarin, itu aja. Entah dioperasi, entah diapain, saya nggak tahu ya. Posisinya kan dokter yang tahu. Ya, keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Ari ini orang yang bertanggung jawab. Karena langsung sendiri diangkat, setelah jatuh diangkat, dinaikin ke taksi, dibawa ke Pertamina sini. Jadi pihak keluarga juga sudah mengucapkan banyak terima kasih sekali. Alhamdulillah sudah ditanganin, udah agak membaik. Sudah membaik agak. Kalau itu urusan dokter, Pak. Usianya, Pak? Usianya sekitar 60 lebih lah. 60 lebih. Pak, dari pihak keluarga sendiri emang nggak ada, Pak? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari hanya di RCTI.